Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Marinda Anggita Murti, NIM A4101900084, kelas 4E. Di sini saya akan mempresentasikan tutorial penyelesaian soal ujian tingkat SMP pada materi geometri dengan menggunakan GeoGebra. Baik, langsung saja. Untuk soal yang pertama, sebuah aula berbentuk balok dengan ukuran panjang 6 meter, lebar 10 meter, dan tinggi 5 meter. Dinding bagian dalamnya akan dicat dengan biaya Rp40.000 per meter persegi. Maka biaya total pengecatan aula tersebut adalah... Baik, langkah pertama kita ilustrasikan dulu aula tersebut, yaitu aula yang berbentuk balok. Maka sebelumnya kita menggunakan poligon terlebih dahulu. Diketahui panjangnya tadi yaitu 6 meter. Kemudian lebarnya 10 meter. Setelah itu kita buat dalam bentuk 3D, dimensi 3. Setelah itu kita klik Extrude to Frames. Nah, di sini kita mengetikkan tingginya. Tingginya yaitu 5. Oke. Nah, maka aula tersebut dapat diilustrasikan sebagai berikut. Kemudian yang ditanyakan adalah biaya pengecatan dinding bagian dalam. Maka yang kita gunakan cukup dindingnya saja. Nah, pada bagiannya saya warnai merah ini adalah bagian yang akan dicat. Maka untuk menentukan biaya pengecatan terlebih dahulu kita harus mencari luasnya dulu. Luas permukaan bagian dalam yang berbentuk balok dapat dicari dengan rumus L sama dengan 2 kali P kali T ditambah 2 L dikali T. Sehingga diperoleh hasil 2 dikali 6 kali 5 ditambah 2 kali 10 kali 5. Diperoleh luas 60 ditambah 100 sama dengan 160. Kemudian
Setelah diketahui luas permukaan bagian dalam, maka akan dicari total biaya pengecatan, yaitu total biaya pengecatan sama dengan luas permukaan balok bagian dalam tadi, yaitu 160 dikali harganya, yaitu 40.000 per meter persegi. Sehingga diperoleh hasil biaya totalnya yaitu 6.400.000 rupiah. Oke. Baik, untuk soal berikutnya, yaitu Tobi akan membuat nasi tumpeng berbentuk kerucut yang permukaannya selimut akan ditutupi penuh dengan hiasan dari makanan. Jika diameter tumpeng 28 cm dan tinggi 48 cm serta pi sama dengan 22/7, luas tumpeng yang akan dihias makanan adalah. Baik, di sini kita perlu mengilustrasikan terlebih dahulu nasi tumpeng tersebut, yaitu nasi tumpeng yang berbentuk kerucut. Maka untuk membuat kerucut terlebih dahulu kita gunakan circle, center, and radius. Tadi sebelumnya kita gunakan skala dulu karena diameternya diketahui 28 cm, maka jari-jarinya yaitu 14 cm dan tingginya adalah 48 cm. Maka kita akan menggunakan skala yaitu 7/24. Jari-jarinya kita buat 7. Sorry. Kemudian kita buat dalam bentuk 3D-nya. Kemudian kita gunakan extrude to pyramid. Nah, di sini kita mengetikkan tingginya. Tingginya tadi yaitu 48 cm, namun kita menggunakan skala yaitu 24 cm. Nah, ilustrasi nasi tumpeng tersebut adalah kurang lebih seperti berikut. Kemudian, ini tadi sudah diketahui jari-jarinya yaitu 14 cm dan tingginya 48 cm. Nah, karena yang akan digunakan yaitu dihiasi pada bagian selimutnya, maka terlebih dahulu kita harus mencari garis pelukis terlebih dahulu atau S. S dapat kita cari dengan cara S kuadrat sama dengan R kuadrat ditambah T kuadrat. Sama dengan 14 kuadrat ditambah 48 kuadrat.
sama dengan 196 dikurang 2304. Maaf, 196 ditambah 2304. S kuadrat sama dengan 2500. Maka S sama dengan 50 cm. Nah, setelah diketahui panjang garis pelukisnya, kemudian kita gunakan rumus luas selimut kerucut, yaitu L sama dengan P R S. P-nya kita gunakan 22/7 dikali R-nya tadi 14 cm dikali 50 cm. Sehingga diperoleh hasil luas selimut kerucut sama dengan 2200 cm persegi. Nah, jadi luas tumpeng yang akan dihiasi makanan adalah jawabannya B, 2200 cm persegi. Baik, selanjutnya kita lanjut ke soal yang ketiga. Perhatikan gambar kubus berikut. Diketahui kubus A, B, C, D, E, F, G, H, bidang diagonal yang tegak lurus dengan A, B, G, H adalah, kita buat terlebih dahulu kubusnya, yaitu dengan poligon. Karena di sini tidak ada ketentuan ukuran, maka kita buat saja sembarang. Kita gunakan ukuran yang sama, yaitu 4x4. Kemudian kita buat dalam bentuk 3 dimensi. Kemudian klik Extrude to Frames. Nah, di sini kita menentukan tingginya, yaitu 4. Nah, maka jadilah kubus seperti ini. Kemudian yang ditanyakan tadi adalah bidang diagonal yang tegak lurus dengan ABGH. Sebelum kita buat terlebih dahulu bidang diagonalnya. Gunakan poligon A, B, G, H. Terbentuk bidang diagonal seperti berikut. Mari kita ubah terlebih dahulu warnanya untuk mempermudah. Nah, bidang diagonalnya berbentuk seperti berikut. Nah, berarti ketika kita mencari bidang diagonal yang tegak lurus, maka otomatis yang tegak lurus adalah
D, E, F. Nah, sehingga akan diperoleh seperti berikut. Nah, seperti kita lihat berikut adalah bidang ABGH akan tegak lurus dengan bidang diagonal CDEF. Maka jawaban yang benar adalah CDEF. ABGH tegak lurus dengan CDEF. Nah, baik, itu tadi adalah beberapa tutorial penyelesaian contoh soal ujian tingkat SMP pada materi geometri dengan menggunakan GeoGebra. Saya kira cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.